Psikologis trading itu teman-teman kalau dibahas itu nggak menarik, teman-teman. Ya, kalau dibahas dan diperbincangkan itu tidak menarik. Yang menarik adalah teknik. Tetapi psikologis kita nggak bagus, biasanya amsyong. Ini malah yang saya tungguin, Pak. Oke, Oke, teman-teman. Sambil pelan-pelan ya, kita masuk materi sambil nunggu teman-teman yang lain. At least nanti pun sudah ada record dari video ya. Oke, teman-teman. Saat kita bicara psikologis, saya bilang ya, teman-teman, psikologis is everything ya. Banyak trader gagal karena tidak bisa membuang emosi dalam market ya. Kita bicara membuang emosi. Maksudnya gimana? Dalam arti kenapa emosi itu kita buang? Ya teman-teman, why? Jawabannya karena memang kita nggak perlu menggunakan sebuah emosi di market, teman-teman. Kenapa dibuang? Ya karena memang kita nggak perlu menggunakan sebuah emosi. Ya, suara hujannya nggak kedengeran ya teman-teman ya. Aman, aman, Mas, aman. Oke, Aman, Pak. siap Mas. Nah, sering saya sharing ke teman-teman bahwa konsep trading itu nggak cuman kita bicara tentang metode saja, ya. Kita nggak hanya bicara tentang sebuah metode dan metode saja, ya. Selain sebuah metode tersebut akan percuma kalau kita ini sebagai trader kita nggak punya money management, ya. Akan jadi percuma, teman-teman. Nah, keduanya ini pun semakin nggak ada artinya, ya teman-teman. Saat secara psikologis kita selalu sering mendapat gangguan dari internal kita sendiri. Ya, saya bilang internal kita sendiri. Oke, kenapa? Karena psikologis itu timbul dari internal kita sendiri. Perasaan, rasa yang timbul dalam entah pikiran, entah eh, apa ya teman-teman ya, hati kita yang muncul dari dalam lah ya ceritanya ya. Nah, metode money management psikologis. Jadi saat metode Anda bagus, tapi Anda nggak punya money management, suatu saat Anda akan jatuh juga. Karena at least Anda nggak atur itu Anda punya bisnis, ya. Anda punya metode penjualan yang bagus, ya teman-teman. Tapi hasil dari penjualan itu nggak Anda atur dengan baik, kolaps juga, ya teman-teman. Metode bagus, money management bagus, tapi psikologis si bisnismennya itu kurang bagus, ya.
Mungkin bisa berkembang, tapi tidak panjang, teman-teman. Tidak panjang, waktunya tidak lifetime. Teman-teman juga harus sadar bahwa saat kita bicara trading, ya teman-teman, trading itu maraton. Trading bukan sprint, ya. Trading itu sebuah maraton dan trading itu bukan sprint. Saat Anda sprint di trading, yaitu tadi, metode Anda bagus, tapi money management dan psikologis Anda biasanya nggak bagus. Kalau memang trading itu sprint. Jadi bisa saja akun Anda berkembang secepat mungkin, tapi akun Anda bisa juga hancur secepat mungkin, teman-teman. Itu kalau kita menyikapinya trading sebagai sebuah sprint, ya. Nah, ada poin pertama, teman-teman. Saat Anda mulai belajar, memulai masuk ya ke dalam dunia trading ya, ada kata-kata yang saya bilang willing to learn. Dapat diartikan sebagai bersedia untuk belajar, teman-teman. Ya, ini menunjukkan kesediaan dan motivasi seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru dalam satu bidang tertentu. Ya, dalam konteks tertentu. Ya, dalam konteks apapun, termasuk trading forex. Ya, teman-teman ya. Kesediaan untuk belajar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi kenapa saya bilang tadi trading itu maraton. Kita nggak sprint di sini. Malam Pak Yo, sudah ada 12 orang. Oke, ya. Kesediaan belajar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. That's why kenapa kalau orang belajar kita bicaranya investasi leher ke atas. Ya, karena yang Anda investasikan saat itu di leher ke atasnya kita, itu enggak kita unduh dalam waktu yang dekat. Setuju ya teman-teman ya? Setuju, Mas. Setuju ya Mas? Saat kita belajar, sedang mendownload, ya, yang kita download itu tadi, yang kita unduh ini tadi, materi-materinya, kita sudah mengerti. Tapi kita harus punya perjalanan yang cukup panjang, teman-teman. Kalau tadi saya ngobrol sama Mas Diar tadi ada, tapi sekarang menghilang. Sinyalnya buruk mungkin sama Mas Diar. Beliau bilang, sepertinya materi ini memang perlu waktu yang agak lama untuk di backtest, forward test, Pak. Setuju. Ya, teman-teman. Jadi kenapa saya mempersilahkan Anda untuk mengulang kelas itu berapa kali pun, monggo, teman-teman. Ya, dan biasanya per 2 minggu nanti akan ada refreshment, cuman ini dalam masa lebaran, mungkin minggu depan lah kita refreshment. Ya, semakin banyak Anda belajar dan memahami tentang pasar keuangan, semakin besar kemungkinan Anda untuk membuat keputusan trading yang tepat dan menghasilkan keuntungan. Ya, tapi di sini bukan berarti Anda semakin banyak belajar metode ya teman-teman. Metode satu aja dipertajam. Ya, metode jas satu saja tapi dipertajam. Ya teman-teman. Nah, di kondisi ini willing to learn. Saat kita bicara willing to learn, banyak orang yang mau belajar, banyak orang yang mau belajar. Tolong diperhatiin ya teman-teman. Banyak orang yang mau belajar, tapi setelah dia selesai belajar, dia langsung pengen profit. Bisa nggak teman-teman kira-kira? Bisa, tapi nggak konsisten juga, Mas.
Bisa tapi tidak konsisten. konsisten. Profit bisa, bisa, tapi apakah konsisten? Itu pertanyaannya. Karena balik lagi ke ini tadi ya Mas ya. Trading adalah maraton, bukan sprint ya teman-teman. Jadi bersedia untuk belajar itu bukan hanya bersedia untuk belajar di dalam kelas saja, ya teman-teman. Tapi bersedia untuk belajar itu ya bersedia mengikuti prosesnya Anda masing-masing. Teman-teman backtest, teman-teman forward test itu pun belajar, ya. Nah, after Anda belajar, nanti Anda akan masuk ke backtesting dan journaling. Oke, backtesting dan journaling. Nah, di sini ini teman-teman, ya, di backtesting dan journaling itu adalah waktunya teman-teman kan kemarin sudah sempat bikin plan ya. Teman-teman sudah sempat bikin plan dari apa yang dikirimkan ke saya. Nah, plan-plan tersebut, ya teman-teman, plan-plan tersebut jangan lalu dihapus, tapi akan kita buat jurnal kayak gini teman-teman. Before, after, ya teman-teman. Ini kita melakukan journaling. Saya forward ke sini, ya. Contoh ya teman-teman. Oke. Jadi before kita punya plan, itu nanti akan kita gambar. Ya, entry-nya di mana, targetnya di mana, itu akan kita gambar. Seperti kondisi ini, saat saya mau sell di area biru, ya teman-teman, 17.50, stop loss-nya 17.54, yang terjadi ada spike dulu ke atas, ini kena news waktu itu, teman-teman. Ya, kena spike dulu baru akhirnya benar harga turun sampai ke target, tapi harus kena stop loss dulu. Nah, jadi hal-hal seperti itu akan bermanfaat, teman-teman. Ya, backtesting, forward test, dan bikin jurnal itu sangat-sangat bermanfaat untuk Anda ke depannya. Ada lagi, ini kurang begitu jelas. Saya ambil yang jelas saja. Nah, ini lebih jelas. Plan, saya akan buy di demand. Targetnya ke sini aja. Before, ya, saat kita bikin sebuah gambar, sebelum kita entry ke market, ini setelah kita entry ke market. Nah, ini yang akan kita buat, teman-teman. Ya, jadi kenapa teman-teman saya sarankan untuk membuat sebuah jurnal, backtest, dan journaling. Ya, yang pertama tujuannya adalah tahu plan yang bagus. Plan yang bagus dan sering kasih Anda cuan yang seperti apa. Ya, kedua pair yang cocok buat teman-teman. Yang ketiga evaluasi. Kenapa TP? Ya, kenapa TP atau kenapa SL? Ya teman-teman. Jadi backtesting itu ada tujuannya.
Anda akan tahu plan yang bagus itu seperti apa. Anda akan tahu pair-pair yang cocok buat Anda itu apa, teman-teman. Ya, dan ini nanti mendukung dari sisi psikologis Anda. Karena Anda tahu plan-plan yang bagus seperti apa, ya. Jadi baiknya, misalkan begini, teman-teman. Ada market yang terjadi kayak gini. Ada market yang begini, ya. Anda tahu lah ya maksud saya ya. Ini breakthrough, ini false break. Yang false break itu 60% bagus hasilnya. Ya, 60% bagus hasilnya. Kalau yang breakthrough cuma 30% bagus. Oke. Ini menurut data. Data dari mana? Data dari jurnalnya, teman-teman. Ya. Yang ini hanya 30%. Yang ini 60% bagus, teman-teman. Kira-kira sikap apa yang Anda ambil? Ada false break, ada breakthrough. Ya ambil false break-nya Mas yang 60%. Oke. Nah, saat teman-teman punya data ya teman-teman kayak gini. Yang breakthrough hanya 30% benarnya. Tapi yang false break benarnya 60%. Ya. Jadi saat Anda punya plan yang breakthrough, itu bisa Anda hindari. Karena Anda punya data, teman-teman. Ya. Anda punya data. Kalau false break, mungkin Anda bisa selalu masuk. Karena probabilitasnya di atas 50%. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa. Bisa ya, Pak Yo? Ya. Ini yang jadi apa patokannya, teman-teman. Oke. Ya sudah, berarti kita hanya akan konsen di market yang false break saja. Menurut data dari tradingan Anda. Ya teman-teman ya. Lalu, pair yang cocok. Anggap aja begini teman-teman. Saya entry di Euro USD. Ya, 10 kali entry. Ya, 7 kali loss. 7 kali win. 3 kali TP. Oke. Lalu lagi teman-teman. Saya entry USD CSF. 10 kali entry. Ya. 2 kali win. 8 kali sorry. Ini 3 kali loss. 8 kali loss. Ya. Berarti dari data yang Anda punya, case ini teman-teman. Apa yang Anda lakukan? Menghindari yang banyak loss-nya Mas. Mas Dodi menghindari yang banyak loss-nya.
Iya, karena metode kita nggak cocok di yang banyak lossnya itu. Oke. Di sini teman-teman, kita bisa mencari pair yang cocok untuk kita. Kita bisa cari pair yang cocok untuk kita. Mungkin Swiss nggak cocok untuk kita, teman-teman. Mungkin Swiss nggak cocok untuk kita. Lalu, Anda punya data lagi. Gold 10 kali entry. 5 kali win, 5 kali loss. Tulisannya kekecilan nggak ya teman-teman ya? Cukup, Pak. Cukup Enggak, ya Pak. Mas? Aman ya? Oke. Nah, berarti Anda harus ambil tindakan apa kalau Anda punya data seperti ini? Kalau saya yang mungkin saya lakukan adalah tinggalkan USD CSF. Ya, tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena mungkin kita nggak cocok sama dia. Tiap orang akan punya datanya masing-masing, teman-teman. Ya, tiap orang akan punya datanya masing-masing yang berbeda. Oke. Lalu, apalagi yang saya lakukan? Saya akan tinggalkan Swiss. Mungkin fokus akan lebih ke Euro US dollar. Ini yang akan saya lakukan, teman-teman. Lalu untuk gold, saya harus hati-hati dalam ambil keputusan. Karena apa? Rapot kita sebagian merah, sebagian biru. Ya teman-teman. Jadi gunanya dari backtesting dan journaling adalah ini. Anda tahu plan yang bagus, ya. Anda tahu pair yang cocok buat Anda, ya teman-teman. Dan Anda tahu evaluasi kenapa bisa TP, kenapa bisa SL. Kalau Anda tidak punya data seperti ini tadi ya teman-teman, ya, Anda nggak punya data-data kayak gini, Anda nggak akan ngerti pair mana yang memberikan keuntungan yang lebih banyak, ya. Anda nggak akan punya data, oh, plan seperti apa yang layak saya ikuti, plan seperti apa yang layak untuk saya entrykan, ya. Jadi Anda bisa backtest dan journaling, tahu plan yang bagus, pair yang cocok, evaluasi. Kenapa TP, kenapa SL, lalu ini berhubungan dengan percaya diri, teman-teman. Ya, ini berhubungan dengan percaya diri. Oke. Nah, saat kita bicara percaya diri, maksudnya bagaimana? Saat Anda punya data, ya, ceritanya gini aja deh. Kita punya toko, ya, kita punya toko yang sudah berjalan selama 5 tahun, ya. Ya, saya tulis di sini ya, teman-teman. Toko sembako. Nah, berjalan 5 tahun, ya teman-teman. Toko sembako itu Anda sudah berjalan 5 tahun. Cycle-nya, ya, cycle-nya atau pola tokonya Anda itu setiap
tengah bulan pasti sepi. Ya, ramai di akhir bulan dan awal bulan. Oke, teman-teman. Nah, kira-kira saat Anda punya data seperti ini, ya, di akhir bulan rame, di awal bulan rame. Saat tengah bulan toko Anda sepi, kira-kira Anda panik ya, teman-teman? Kalau waktu sepi di tengah bulan, panik tidak? Biasanya kan kalau orang usaha tokonya lagi sepi kan mulai panik. Aduh, kenapa ini? Nggak panik ya Mas Fauzi ya? Anda tidak akan panik. Why? Tidak. Karena memang datanya selama 5 tahun seperti itu. Jadi Anda punya jurnal, ya, Anda punya data penjualan itu cukup membantu Anda. Oke, malam Bapakku. Nah, saya ya teman-teman, dengan saya bikin analisa, saya posting begini, otomatis secara tidak langsung, saya sendiri pun punya data buat diri saya sendiri. Jadi kalau saya mau tengok jurnal saya kemana ya, tinggal ke channel ini aja teman-teman. Saya sudah punya di sini semua. Before, after, jadinya seperti apa. Saya kurang puas dengan data saya bisa cek ke YouTube saya. Ya, saya bisa backtest YouTube saya. Karena semua ada tanggalnya. Ada waktunya posting, teman-teman. Siap, Mas Fauzi? Malam, Mas Wendy. Ya, jadi kenapa backtesting dan journaling ini sangat-sangat penting buat Anda? Karena saya bilang, anggap saja Anda itu berbisnis Forex. Ya, bukan Anda berinvestasi Forex, teman-teman. Ya, Anda bukan berinvestasi Forex. Karena kalau Anda bilang investasi, berarti Anda beli sekarang, simpan untuk beberapa tahun mendatang. Karena kalau Forex kita lakukan begitu, kita bisa MC. Ya, yang lebih patut untuk diinvestasikan adalah kalau di Forex ya Anda pegang dolar fisik, pegang euro fisik, pegang Aussie fisik, pegang Singapura dolar fisik. Itu oke. Ya, itu tempatnya investasi, falas. Ya, jangan di derivatif Forex ya. Oke, clear dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Izin tanya Pak Pega. Boleh, Mas? Ya, kadang kita kan sering mengalami seperti ini ya Pak. Mungkin kita fokus pada satu sektor tertentu itu. Pada saat-saat tertentu kita winning rate-nya bagus gitu. Tapi pada beberapa saat kemudian kadang kita itu kok plan kita kok fail semua gitu. Yes. Sering. Ini kalau seperti itu sebenarnya apa yang terjadi itu Pak? Atau memang marketnya sedang berubah karakternya atau gimana? Terus kira-kira sikap kita nyikapinya gimana gitu Pak? Oke. Pak Aris sudah pernah punya jurnal? Saya bikin jurnal tapi nggak disiplin. Kadang-kadang saya bikin, kadang-kadang saya nggak. Oke. Nanti Pak, after kelas ini ya teman-teman. Teman-teman bikin channel sendiri. Ya, teman-teman bikin channel sendiri. Atau grup sendiri di sini. Saya minta tolong saya dimasukkan ke sana. Jadi nanti setiap Anda mau entry, teman-teman bisa posting plannya teman-teman. Ya, teman-teman bisa posting beberapa kelas lalu. Ya, ya. Jadi saya minta tolong nanti teman-teman bikin grup
Nah, demand, demand ternyata broken, nggak terjadi sesuai yang diharapkan. Kita bisa evaluasi ini kenapa, ya teman-teman. Nah, nanti tugasnya Pak Ari bikin grup dulu ya Pak Ari. Nanti Ya, saya Pak. dimasukkan, teman-teman yang lain boleh juga bikin juga, saya dimasukkan. Jadi tiap entry nanti kita akan tahu. Tiap entry nanti kita akan tahu sebabnya kenapa fail, lalu apa yang harus kita lakukan. Nah, waktu kita bicara tentang sebabnya kenapa, Pak Ari, banyak yang jadi trigger nanti, Pak. Yang pertama kita bicara tentang time frame dulu, Pak Ari. Time frame yang Bapak sering gunakan, time frame yang mana dulu, Pak Ari? Paling kecil saya pakai TF 1 jam Pak, atau 30 menit. Hmm, berarti seringnya eksekusi mungkin di A4 dan A1 ya, Pak? Betul Pak. Oke. Lalu Bapak suka entry di market trending atau di reversal? Saya lebih sering di reversal. Oke. Tadi pertama kita masalah time frame. Ya, Bapak suka ambil di mungkin H4 dan H1. Ini saya suka di time frame itu. Lalu trending atau reversal. Nah, Pak Ari memilih untuk lebih ke reversal. Jujur Bapak, reversal itu jahat. Reversal itu jahat, Pak. Kenapa? Karena kemarin waktu kita bahas yang namanya akumulasi dan distribusi, dia harus melalui fase apa, Bapak? Manipulasi. Tipu-tipu. Nah, mungkin Pak Ari, sekarang concernnya reversal dipindah dulu ke trending, Bapak. Atau lebih ke continuous saja. Nah, ke continuous dulu. Karena jujur saya sendiri kurang begitu suka sebenarnya entry di reversal. Kalau nggak benar-benar confirm, saya nggak akan entry, Pak. Setelah itu kita bicara risk dan reward, Pak. Pak Ari gunakan risk rewardnya berapa berbanding berapa. 1 banding 2 Pak. Selalu ya itu ya, Pak ya. Betul Pak. Oke. Nah, biasanya sewaktu market itu tidak bersahabat dengan kita, baiknya RR 1 banding 2 kita mulai modifikasi, Pak. Geser SL. Ini diperlukan. Geser SL, waktu apa? Sewaktu sudah 1 reward. Jadi waktu sudah 1 banding 1, Bapak mulai harus geser SL. Misalkan memang market lagi nggak terlalu berpihak ke Pak Ari. Gunanya apa? Menyelamatkan modal atau equity. Oke, Bapak. Siap Pak. Lalu kalau market ya teman-teman, itu kadang berubah polanya. Betul, kadang-kadang memang market price action kadang tidak berjalan. Ya, April lalu cukup baik untuk price action cukup baik. Ya, banyak teman-teman lama yang masih sering kontak dengan saya, mereka kirim hasil apa
Hasil tradingnya ada yang plus 20%, bahkan ada yang sampai 60% teman-teman bulan kemarin. Bahkan ada yang sampai 60% di bulan kemarin. Ya, saya nggak tahu di bulan ini bagaimana. Nah, baiknya teman-teman, jika memang teman-teman mulai melihat gelagat market sudah nggak bagus, ya jadi ceritanya ada 3 entry, ya salah semua, ya. Yang teman-teman lakukan adalah fokuskan pair utama, ya. Anda 3 kali entry salah semua. Kembali ke basic, fokuskan pair utama yang Anda gunakan apa. Misalkan dari 7 pair mayor, Anda utamanya sering pantau GU, EU, AUD. Ya sudah, fokusin di situ aja. Yang lain di skip. Ya teman, ya teman-teman ya. Ya, Pak. Fokuskan pair utama, Bapak. Setelah itu, fokuskan pair utama. Cari konfirmasi yang lebih jelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak terlalu over transaksi. Ya, tujuannya ini teman-teman. Biar tidak over transaksi. Oke? Jadi, saat kita punya data, kita akan bisa mengatur apa sih yang akan kita lakukan dan kerjakan. Yang penting kita punya data dulu, teman-teman. Ya, yang terpenting kita punya data dulu. Oke, berarti ke depan kita build jurnal ya Pak Arya dan teman-teman yang lain ya. Ya, Pak. Siap. Jadi ini tadi jawaban dari pertanyaan Pak Ari. Saat market tidak berjalan sesuai plan-plan kita. Ya teman-teman ya. Di sini ada plan-plan. Jadi ada banyak plan yang nggak berjalan. Pertama kita lihat time frame-nya berapa. Lalu Anda evaluasi reversal atau continuous. Anda evaluasi risk reward Anda. Lalu jika 3 entry itu salah semua teman-teman. Ya, fokus balik ke pair yang memang sering bikin Anda profit saja. Jadi sedikit lebih konservatif, lebih main aman. Ya, jangan terlalu agresif ke market. Oke, jadi itu kiat-kiat ya teman-teman ya. Terima kasih, Pak Medan. Siap Bapak. Semoga bisa membantu ini Pak ke depan. Don't rush. Dapat mengacu pada pentingnya membuat keputusan dengan hati-hati. Ya, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Ya, sebenarnya don't rush ini akan masuk ke ini tadi teman-teman. Tidak terlalu over transaksi. Arahnya ke sana. Iya teman-teman. Ini mengacu kepada jangan terlalu over transaksi. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Karena kalau Anda over, takutnya yaitu tadi. Anda jadi sprint. Nafas Anda habis di awal. Ya teman-teman ya. Pertimbangkan hasil atau konsekuensi jangka panjang. Daripada hanya fokus pada keuntungan yang cepat atau instan. Siap. Ada di sini yang masih berpikiran bahwa trading itu untuk bikin cepat kaya, teman-teman. Siapa Swendi?
Ya, ada yang masih berpikiran di sini trading untuk cepat kaya, Tidak Yo, lagi, yo, Pak. yo, yo. Sudah enggak lagi. sudah nggak lagi ya. Oke teman-teman, saat kita bicara kaya cepat, ya teman-teman, sebenarnya shortcut buat kaya cepat nggak ada, ya. Pesugihan. So, itu pun nggak selalu jadi ya Mas. Ngepet. Ngepet pun belum tentu selalu jadi, malah jadi babi repot kita. Tapi guling. Kita mau ngepet malah jadi babi, nggak balik jadi manusia, repot kita. Gitu teman. Nggak ada jalan terlalu cepat, nggak ada. Ada yang tetap berproses sih teman-teman. Kalau ada orang ya sponsor Instagram, Facebook, YouTube yang mereka pegang uang kepoan lalu dipamer-pamerin, ya biarin aja. Itu style mereka. Tapi teman-teman saya harap jangan mudah tergiur dengan hal seperti itu. Ya, jangan mudah tergiur. Saya tahu di sini semua sudah dewasa dan sudah punya pengalaman hidup yang lumayan, ya. Jadi pastikan jangan mudah tergiur dengan yang berupa iming-iming, gitu, teman-teman. Yang berupa iming-iming, yang berupa janji sebelum Anda mempraktekannya sendiri. Ya. Nah, jadi kenapa pun STA kita lebih kepada edukasi ya, lebih kepada edukasi. Dan saat saya benar-benar edukasi ya, semua ini tampak membosankan, teman-teman. Ya, semua ini tampak membosankan karena ya kembali lagi belajar, 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 belajar. Sebenarnya sih kalau dibilang belajar itu kan eh, bukan sebuah hal yang cukup menarik ya. Belajar itu butuh upaya. Cuman dari belajar itu kita bisa menata ke depannya kita mau seperti apa. Ya teman-teman. Saat Anda sudah mulai fokus apa yang Anda kejar, ya biasanya semesta mendukung, teman-teman. Biasanya semesta mendukung. Tetapi saat Anda mulai goyang hal ini, hal itu, karena jujur waktu kita berjalan mencapai sebuah tujuan itu pun pasti banyak gangguan kanan kiri ya. Gangguannya banyak, teman-teman. Termasuk grup-grup skala itu bisa menjadi gangguan di Anda. Jadi, kalau Anda masih ada di dalam grup-grup trading ya, yang mereka suka dengan memperlihatkan profit, mereka melakukan layering dengan modal yang tidak sesuai dengan layering mereka, sebaiknya ditinggalkan. Ya, karena grup-grup itu akan membuat Anda bergeser ke pola-pola yang mereka lakukan. Ya, karena Anda kan berpikiran, oh enak ya, cepet ya dapat duit ya, modal $100 bisa ya, dengan waktu cepat dapat $100. Iya betul bisa. Tapi yang mereka perlihatkan pasti kan dari sisi untungnya, screenshotnya yang biru. Saat mereka loss, mereka apa tunjukkan teman-teman? Ya, saat mereka loss, apakah mereka tunjukkan? Mungkin mereka tunjukkan, tapi mereka akan lebih sering share hasil-hasil profit. Kalau saya pribadi di grup sini,
Saya jarang posting hasil profit. Saya posting hanya pelan-pelan yang berjalan. Ya teman-teman. Saya sendiri malah yang saya lakukan pernah posting. Waktu kena stop loss itu kapan hari itu pernah saya posting malahan. Mana ya teman-teman ya? Ini dia. Minus $50. Saya posting. Tapi saya nggak pernah posting biru-biru. Karena saya tahu dan saya mengerti dengan sangat bahwa banyak orang yang tidak siap saat dia melihat hasil yang sekiranya wah. Ya teman-teman. Banyak orang yang tidak siap. Ya teman-teman ya. Jadi saran saya, jika Anda masih di dalam zona tersebut, teman-teman bisa keluar. Bangun. Bangun diri Anda sendiri. Bangun kepercayaan diri Anda sendiri. Biar apa? Biar ke depan lebih mandiri. Takutnya ganggu psikologinya lah, Mas. Setuju, Mas. Pernah ya kejadian seperti itu, Mas Dodi? Oh ya, ya saya sering lakukan itu. Tapi dulu Dulu kita ngapusi kita saya pijat deh. yang penting konfirmasi. Oke, teman-teman. Ya, jadi nggak ada jalan cepat untuk kaya. Oke, kayak di film-film ngerampok, 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 bobol ATM itu mereka sepertinya sukses gitu. Coba di kehidupan nyata, besok langsung digerebek teman-teman. Nggak pakai lama, ya. Gasnya dikontrol ya Pak ya. Betul, Pak. Ya jangan kebut-kebutan dong. Jangan kebut-kebutan, terlalu Iya, ngebut berbahaya. berbahaya. Ya, main aman saja. Hmm, Oke. Nah, lalu kita bicara fokus on target. Fokus on target. Target ini hal yang membuat kita fokus, teman-teman. Saat kita punya target, jadi kita akan lebih fokus. Kenapa fokus ya? Karena kita punya target. Saat Anda disuruh, coba teman-teman tembak layar di depan Anda. Nah, Anda sudah tahu layarnya. Yang akan Anda tembak, Anda tahu layarnya. Cuman, saat kita tahu yang kita mau tembak sebelah mana, dengan lebih spesifik itu akan lebih baik. Pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, atau pojok kanan bawah, atau tengah-tengahnya. Ya, jadi kita mungkin menembak, tapi nggak asal. Kita mau menembak layar tersebut, tapi nggak asal. Ada tempatnya di mana kita mau tembak. Kita jadi lebih fokus. Kita jadi lebih punya kesadaran mana yang harus saya tuju. Oke, saya mau tanya teman-teman. Mungkin saya tanya satu persatu. Mas Fauzi, setelah Anda belajar trading, target Mas Fauzi kira-kira apa Mas setelah ini? Minimal untuk pengetahuan harus bertambah dulu ya Pak ya. Yang kedua, untuk psikologi lebih terjaga karena sekarang nambah ilmu juga kan berarti kita nggak gegabah untuk entry gitu Pak. Dan kita Oke, punya target tersendiri. berarti sekarang fokusnya nambah pengetahuan, lalu Mm-mm. memperketat psikologis. Iya, betul. Sama lebih ketat di money management sih Pak. Oke, target yang benar-benar eh, apa ya Mas, konkret, mungkin setahun lagi pengen sudah bisa profit konsisten atau bagaimana? Pasti sih Pak. Kalau misalnya itu target profit konsisten Pak dan ya lebih jangka panjangnya lagi kan pengen benar-benar
left trade juga Pak. Jadi bukan hanya sampingan, tapi dengan trading bisa menjadi pemasukan utama atau misalnya ya pemasukan yang kedua gitu Pak. Jadi bukan sekedar angin-anginan gitu. Oke, siap. Amin gitu. Amin. Oke. Nah, jadi di sini ini pengetahuan psikologis dan ketatkan MN itu hasil yang timbul dari kelas mungkin ya. Tapi saat kita bicara target, targetnya profit konsisten. Ya, setelah profit konsisten bisa trading for living. Ya teman-teman. Lalu Mas Hendra, apa yang menjadi target Mas Hendra? Mas Hendra bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Siap Mas. Apa yang menjadi target? Kalau dulu waktu belajar pertama ya inginnya cepet kaya. Sekarang masih Mas. Kalau sekarang lebih ke ingin ke apa ya, ke untuk sampingan aja lah, Pak. Oke. Jadi Berpenghasilan. kan kalau ya, jadi kan kalau untuk sampingan kan kita kan nggak terlalu fokus ke apa, ke trading terus. Jadi kita itu bisa menyatukan pikiran. Jadi nggak apa over transaksi atau over trade. Oke. Oke. Kalau living for trading masih jauh ilmunya. Oke, siap. Thank you Mas Hendra. Iya, sama-sama, Pak. Siap. Lalu kita ke Pak Ari. Kalau saya sekarang targetnya itu trading tanpa emosi, Pak. Oke. Soalnya kemarin sih sempat sempat profit konsisten di sana, mungkin sekitar $50 dalam satu minggu beberapa bulan gitu. Cuman karena kadang kalau emosinya sudah mulai terganggu itu jadi kayak profit yang konsisten kayak jadi hilang gitu Pak. Oke. Jadi berantakan gitu ya Pak? Betul. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ari. Siapa? Kita ke Bang Ful. Bang Ful, nah, Ya Pak, apa target dekatnya Bang Ful? targetnya harus bisa dulu. Apa Pak? Targetnya bisa dulu Pak tradingnya. Bisa trading ya? Ya. Terus tidak overtrack itu. Oke. Siap. Terima kasih Bang Ful. Ya. Bang Ful targetnya bisa trading dan tidak overtrade, teman-teman. Nah, Pak Yo, Hmm, target jangka pendeknya ya menemukan pair yang cocok bagi saya. pair yang cocok. Oke, Yang thank jelas you Pak. kayak SAU lah. Kalau saya nggak saran SAU Pak. Nah, ya, aduh, Saya nggak muntang-manting. Kalau saran SAU. iya, kalau target jangka panjangnya sih duit itu bisa bunganya lebih besar daripada deposito, itu aja lah. Oke, besok ke Semarang 10% Pak, aja saya udah. kasih tahu caranya Pak. Iya, harus no itu. Besok ke Semarang saya kasih tahu caranya. Harus. Makasih, Pak. Oke, thank you. Mas Diar,
Mas Diar punya target apa jangka waktu dekat? Malam Pak Medan. Malam Mas Diar. Ya kalau target saya sih ya itu Pak, tradingnya dengan rencana aja Pak, tahu entry exit-nya di mana Pak. Oke. Oke, ini aja. Ya sama trading for living lah Pak. Oke, Mas. Siap. Ready for living. Ya Pak, Siap. Thank you, Mas. sama-sama Pak. Nah, oke teman-teman. Mungkin sebagian aja yang saya tanya ya. Profit konsisten, berpenghasilan dari trading, trading tanpa emosi, ya. Trading tanpa emosi tujuannya apa? Biar bisa trading. Kenapa pengen trading tanpa emosi? Tujuannya bisa making profit lebih baik. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Bisa trading dan tidak overtrade. Bisa trading bikin duit, tidak overtrade, menyelamatkan modal Anda. Oke, menemukan pair yang cocok, at least Anda bisa berpenghasilan dari trading di pair tersebut. Ya, tahu entry dan exit di mana, at least Anda tahu trading yang benar. Tujuannya apa sih? Sebenarnya teman-teman, tujuan utamanya adalah making money. Ya, oke. Tujuan utamanya sebenarnya ini. Ini hanya jalan, 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 jalan yang kadang-kadang berbeda dengan tujuan yang sama. Anda mengambil jalan yang jangka waktu dekat harus Anda lakukan dulu, baru ke depannya tujuannya adalah ini, making money. Oke teman-teman, saya harap saat Anda sudah fokus di target, ya, mungkin ini target jangka pendek, tapi target jangka panjangnya adalah ini. Jadi goalsnya adalah ini, making money, ya. Saat Anda nanti sudah mulai bisa menghasilkan, ya, Anda sudah bisa making money, saya harap Anda memperjelas berapa duitnya. Tapi harapan saya yang realistis. Sesuai modal. Ya teman-teman. Saat Anda fokus Anda ke profit konsisten. Berarti saat Anda punya plan yang sekiranya menurut Anda sebenarnya plan itu asal-asalan. Kira-kira Anda akan entry nggak di sana, teman-teman? Enggak. Enggak ya. Ya teman-teman ya. Saat Anda mau profit konsisten dan Anda melihat sebuah plan yang asal-asalan, belum terkonfirmasi, berarti Anda tidak akan entry di plan tersebut. Ya teman-teman ya. Karena jujur, yang menghantui dari tujuan dekat teman-teman ini di sini adalah gatel. Setuju teman-teman? Setuju, Pak. Ya. Lalu, kalau Anda gatel entry, biasanya plan asal-asalan tetap masuk. Ya. Nah, saat Anda sudah fokus pada tujuan Anda mau profit konsisten, Anda mau berpenghasilan dari trading, Anda mau trading tanpa emosi, berarti plan yang asal-asalan ini sudah jangan diturutin lagi. Bisa trading dan tidak overtrade, otomatis Anda bisa trading, berarti Anda sudah nggak entry di yang tempat asal-asalan. Ya, gimana caranya tidak overtrade? Ya jangan gatel. Ya teman-teman, menemukan pair yang cocok, oke. Saat menemukan pair yang cocok itu adalah hasil dari backtesting. Anda harus melewati fase ini. Ya teman-teman. Tahu entry dan exit di mana?
Berarti plan asal-asalan pun Anda nggak masuk. Karena plan asal-asalan biasanya RR-nya nggak bagus. Jadi Anda nggak akan entry di sana. Oke. Jadi mulai malam ini teman-teman, saat Anda memutuskan untuk masuk ke market, saya minta tolong dipikir lagi. Dipikir lagi dalam arti sudah betulkah SOP-nya? Sudah kelihatan jelaskah reward-nya? 1:2. Dan sudah siapkah Anda dengan risk yang Anda pertaruhkan? Saya bilang pertaruhkan ya teman-teman. Karena Anda mau konsisten profit ya teman-teman ya. Berarti mau tidak mau kita nggak boleh punya loss yang terlalu berlebihan. Ya, Anda nggak boleh punya loss yang berlebihan. Karena saat Anda punya loss yang berlebihan, nggak jadi konsisten teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya titik permasalahan utama dalam trading itu adalah ini. Plan asal-asalan dan gatel entry. Masalah utama. Ya. Setelah gatel entry, kena nih. Salah. Anda gatel lagi, masuk lagi. Atau Anda balas dendam di pair tersebut. Atau Anda balas dendam dari market tersebut. Ya. Yang terjadi entry lagi, overtrade. Overtrade, otomatis equity Anda kegerus. Takutnya setelah equity Anda kegerus, Anda sudah nggak berani entry lagi, teman-teman. Ya, Anda sudah nggak berani entry lagi. Anda berdiri di kaki Anda sendiri untuk trading Anda, ya sudah, stay di situ, teman-teman. Ya, stay di situ. Dalam arti taruh di bawah alam bawah sadar bahwa saya hanya entry dengan plan saya sendiri. Saya hanya entry dengan SOP yang saya buat sendiri. Ya, teman-teman. Jadi itu kata-kata dari hati Anda sendiri yang akan bikin Anda lebih siap menghadapi yang mungkin terjadi di dalam trading Anda. Oke. Jadi psikologis is everything. Dan yang sering terjadi itu ini, teman-teman. Iseng. Ya, hal iseng jadi malapetaka. Trading itu gampang sekali. Hal iseng jadi malapetaka, teman-teman. Ya. Karena selama Anda punya balance, Anda punya modal di dalam broker yang Anda pakai, Anda bisa klik kapanpun, masuk keluar kapanpun. Anda bisa.